Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan akhir surah pada Al-Baqarah, la yukallifullah, pertama la lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, menjadi mansukh, dinasakh oleh amanar rasulu. Karena ketika turunnya lillahi ma fis samawat, sahabat beban. Gimana ini kita? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Apa yang ada di dalam hatimu, kalau kamu keluarkan, kamu sembunyikan, bakal dihisab oleh Allah. Siapa yang bisa menjaga perasaan hati? Siapa yang bisa menolak bisikan kalbu? Tak ada yang bisa. Pasti ada saja di bisikan kalbu kita. Mungkin kita lagi duduk bersama di majlis, tapi bisikan kalbu beda sama apa yang kita dengar. Siapa yang mampu menolak isi-isi yang baik maupun yang buruk? Makanya ancamannya di ayat itu, kalau kita terang-terangan maupun kita sembunyikan apa yang ada di dalam isi hati kita, bakal dihisab oleh Allah. Bisa sebab hisab, bisa diampuni dan bisa diazab. Bayangkan, bisa bisikan hati diazab oleh Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Makanya fantas ayat itu diakhiri wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya qadir apa? Allah menguasai semua isi hati kita. Sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, gimana ini? Nampaknya berat. Isi hati kita dihisab. Banyak hal ada dalam hati kita, tapi kita tidak bisa tolak. Termasuk soal cinta. Orang yang punya istri 2, punya istri 3, belum tentu bisa cinta sama. Tak ada cinta adil. Jangan harap ada seorang suami mencintai adil kepada istri. Tak bisa. Rasul lebih mencintai Siti Aisyah. Tak bisa diratakan. Tapi berilaku, harus berilaku adil. Walaupun kita tidak suka seorang, tapi tetap kita berilaku akhlak yang baik sama dia. Walaupun hati kita tidak suka. Tapi sahabat, ya ini beban berat, gimana ini solusinya? Rasul menajarkan, sami'na wa ata'na. Ini dari Allah, saya tidak berani tolak. Sami'na wa ata'na. Mereka masih mencari solusi dari Rasul. Rasul hanya menjawab sambil tunduk kepalanya, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sampai sahabat melihat Rasul berkali-kali, sahabat ikut. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa. Walaupun berat, walaupun terbeban, sami'na wa ata'na. Allah memberikan kasih sayangnya, Allah ringankan hukum itu, terhapus dengan ayat selanjutnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Rasul dan orang beriman, yang dimaksud di sini orang beriman adalah sahabat Rasulullah. Amanar rasulu bima unzila, apa yang telah diturunkan oleh Allah, lillahi ma fis samawat, Rasul sudah percaya. Sahabat pun percaya. Wal mu'minun kullun, semuanya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu, itu ceritanya. Sami'na wa ta'na ceritanya dari awal. Tapi apa hubungannya? Wa qalu sami'na wa ta'na. Habis sami'na wa ta'na apa? Kenapa ada ghufranak? Apa makna ghufranak? Mohon ampun. Maafkan ya Allah, ampunilah kami. Kenapa? Karena ketika ayat pertama lillahi turun, sahabat merasa beban. Makanya mereka minta maaf, minta ampun. Ya Allah, awal langkah ketika turun ayat ini kayaknya berat. Kami belum siap. Sambil dipimpin oleh Rasulullah untuk sami'na wa ata'na, makanya mereka merasa gelisah. Jangan-jangan karena di langkah awal kami tidak langsung terima dan tidak langsung sami'na wa ata'na, jangan-jangan nanti Allah marah sama kita. Makanya ghufranak, ya Allah kami mohon ampun, wa ilaikal masir. Habis itu turun lagi kemuliaan, menghapuskan, memastikan kehapusan hukum lillahi ma fis samawat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bisikan hati termasuk di luar kemampuan, makanya Allah tidak akan hisab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang kita kerjakan itu yang akan dihisab. Kalau masih di hati belum dikerjakan, tidak dihisab.
laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian apa berdoa? Sekarang mulai berdoa. Kembali sama dengan surat Al-Fatihah. Apa berdoa? Doanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah jawab, qad fa'alt. Sama dengan surat Al-Fatihah. Makanya ketika kita baca ayat itu, setiap langkah doa kita berhenti karena Allah menjawab kita. Kita rasakan sedang berdialog sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala Allah qad fa'alt. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Qala Allah qad fa'alt. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala Allah qad fa'alt. Waghfir lana warhamna. Rabbana la tu'akhidna wa la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala Allah qad fa'alt. Aku ijabah. U'fu 'anna, ighfir lana, warhamna. Ada 3. Kira-kira ada bedanya enggak? Tak ada di dalam Al-Quran sembarangan kata. Semuanya punya makna. Semuanya punya inti, punya hikmah. Afu beda sama maghfirah. Lifal afu jauh lebih besar dan tinggi daripada maghfirah. Ampunan, Allah ampuni dosa kita, tapi tidak terhapus dari buku amal. Allah ampuni, kata ampuni berarti Allah tidak hukum kita. Nanti di hari kiamat Allah tunjukkan, ingat gak perilaku kamu di dunia? Tuh, lihat buku amal kamu. Nanti lihat buku amal, ada yang bisa dilihat secara tulisan, ada yang bisa dilihat seperti video, YouTube. Bukan, Allah tunjukkan, ini video kamu kan? Bukan dari sebelah, share orang, enggak, ini video kamu, ini dosa kamu. Lagi zina, Allah tunjukkan kamu lagi zina. Kamu lihat sendiri. Tapi salah satu karunia Allah, ketika Allah tunjukkan, Allah menurunkan hijab antara kita sama Allah supaya tidak ada orang lain tahu. Coba bagaimana karunia Allah. Allah tidak mau buka aib kita, tapi mohon maaf kita suka buka aib orang lain. Makanya orang yang berani buka aib orang lain, Allah akan buka aibnya. Jangan berani buka aib orang lain. Ada orang berbuat dosa, pertama kita bersyukur, alhamdulillah kita selamat dari dosa tersebut. Yang kedua kita doakan, semoga Allah ampuni dosanya. Tapi jangan coba-coba buka aibnya. Buka aibnya berarti Allah akan buka aib kita. Apalagi kalau Allah buka aib kita di hadapan miliaran manusia. Jangan umat Nabi Muhammad, tapi seluruh umat. Allah tunjukkan, hati-hati. Habis kita ditunjukkan perbuatan dosa kita, kata Allah, masih ingat? Kalau manusia itu saat itu mengingkari, tidak pernah. Allah tidak pernah lakukan itu. Berani manusia. Sudah nyata-nyata dikasih lihat, oh tidak pernah. Yakin? Tidak pernah. Ada enggak saksi Allah? Ada saksi. Banyak saksi. Malaikat saksi. Tanganmu saksi. Matamu saksi. Kulitmu saksi. Kakamu saksi. Kakimu saksi. Mau lagi? Mau lagi saksi? Atau cukup ini? Allah tutupkan mulutnya, mulai tangannya berbicara, kakinya berbicara, kulitnya berbicara, sampai dia protes. Hei kulitku, dari tadi aku membela kalian, kok kamu berani serang ngomong aku, menjelaskan apa yang terjadi. Apa kata kulitnya? Kami diperintahkan oleh Allah untuk membicara kenyataannya. Kami tidak bisa tolak. Bahkan bumi jadi saksi. Posisi tempat maksiat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Tapi bagi hamba yang iqrar, ketika ditunjukkan dan dia berkata, ya Allah, saya akui. Dan muncul rasa malu. Kata Allah Subhanahu wa taala, di saat kamu melakukan dosa itu, aku tutupi. Tidak ada yang tahu. Salah satu rahmat dari Allah, Allah menutup aib kita. Mohon maaf juga kalau setiap kita berdosa, keluar bau. Dosa lagi, bau lagi. Dosa lagi, tambah bau lagi. Kira-kira berani enggak hadap orang?
Pas begitu dilihat, baunya keras ini. Dia orang banyak dosa. Tapi juga subhanallah, Allah masih sayang sama kita. Allah tidak mau buka, karena Allah tahu kita orang lemah. Punya kelemahan. Manusia, bukan malaika maksum. Manusia, hari ini dosa, besok taat, dosa lagi, taat, dosa lagi, taat. Allah, itu manusia. Wajar. Ketika kita berlaku salah, kita harus ingat Allah dan segera istighfar. Kita terus beristighfar. Kenapa istighfar? Supaya Allah ampuni dosa kita. Makanya kata Allah, ingat gak? Ingat ya Allah. Ana malu ya Allah. Kata Allah, di waktu di dunia kamu lakukan, aku tutupi. Dan saat ini aku ampuni. Masuk surgalah. Subhanallah. Makanya Allah berfirman di hadis yang qudsi, Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke lapisan langit. Langit jauh tidak? Mana ada dosa bisa sampai ke lapisan langit? Tidak ada. Jangan dosa satu orang. Terkumpul semua dosa manusia, belum tentu bisa sampai ke lapisan langit. Tapi coba bayangkan Allah ingin menunjukkan dahsyat ampunannya. Seandainya satu orang di antara kalian, dosanya sampai ke lapisan langit, saking banyaknya dan besarnya, tapi dia selalu beristighfar kepadaku. Kata Allah, aku ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyaknya. Makanya syaitan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berhasil habis menggoda kita. Syaitan kan goda kita terus. Goda, menghiasi maksiat, menghiasi dosa, menjadikan dosa itu enak, menjadikan dosa itu kita tertarik, membuat kemungkaran itu supaya kita mau. Dia segala upaya supaya dia menjadikan dosa di depan mata kita, hawa nafsu kita. Wih, ya enak ya. Sampai kita ikuti. Tapi prosesnya berapa lama? Tidak satu hari, tidak 2 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan. Begitu dia berhasil menggoda kita dan kita sudah jatuh, habis sekian lama beliau menggoda kita, syaitan menggoda kita, habis lama dia menggoda dan berhasil dia menjatuhkan kita dalam dosa dan maksiat, muncul perasaan di dalam hati. Bahkan ada yang meneteskan air mata habis dosa. Kenapa? Ingat Allah. Dan langsung istighfar. Ketika kita istighfar, Allah tidak butuh waktu yang lama untuk ampuni dosa kita. Dosa, istighfar, langsung dapat ampunan. Kata setan, capek deh. Saya kerja keras, capek-capek, goda dia, malah cepat diampuni Allah. Makanya jangan berhenti istighfar. Dan istighfar termasuk salah satu amalan yang menjaminkan rezeki, memberikan kekuatan jasmani, kekuatan rohani, dan memberikan kebahagiaan, kelancaran, bahkan menjaminkan ampunan dan dilindungi oleh Allah dari azab. Buka suratul Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah menjelaskan, selama Nabi Muhammad masih hidup, tidak akan Allah turunkan azab yang membinasakan umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, masih ayat ini berlaku selama mereka beristighfar, akan dilindungi oleh Allah dari azab yang membinasakan umat. Walaupun berlaku umat zaman sekarang, dosa maksiat, kemungkaran, yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang iman, yang amanah dikhianati atau berkhianat justru dipercaya diberikan amanah. Zaman kebalik. Sudah layak dan fantas turun azab Allah. Tapi kenapa tidak turun azab Allah? Karena masih ada banyak hamba yang salih yang masih beristighfar. Allah melindungi umat Nabi Muhammad dengan berkatnya Nabi Muhammad dan berkatnya istighfar. Makanya jangan berhenti istighfar. Setiap waktu, setiap saat. Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam setiap hari 100 kali istighfar. Nabi Muhammad dah punya dosa, gimana kira-kira kita? Jangankan habis dosa maksiat istighfar, habis ibadah pun kita istighfar. Habis salat astaghfirullah, habis ibadah astaghfirullah.
kita selalu istighfar. Habis majlis ilmu ada doa istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa ada doa istighfar? Namanya kafaratul majlis. Ada kesalahan, ada keliruan dalam majlis kita, ada yang salah menyampaikannya, atau ada yang salah niat, salah tujuan, dia hadir ada niat maksud lain. Ini semua termasuk dosa dan maksiat atau sebuah kesalahan. Doa dengan penutup majlis itu, Allah ampuni semua dosa yang selama kita ada di majlis tersebut. Sudah faham kaitan antara Al-Fatihah sama ayat terakhir? Jadi saya harap mulai hari ini dalam salat maupun di luar salat, kalau anda lagi baca Al-Fatihah, tolong rasakan anda lagi berdialog sama Allah, sama ayat terakhir suratul Baqarah. Setiap anda baca, Allah mendengar dan Allah ijabah. Maghfirah, diampuni dosa, tapi belum tentu terhapus dari hukum. Allah tunjukkan di hari kiamat. Beda sama afu. Afu akan Allah ampuni dosa dan Allah hapuskan dari buku amal, tidak dibekas, tidak ada bekasnya. Kita buka buku amal, kok mana dosa saya yang selama ini saya lakukan? Allah sudah afu, hapus total. Makanya salah satu afu yang mulia, kita mampu membalas kezaliman seorang, wal afu indal maqdirah. Kita mampu memaafkan, kita mampu membalas dendam, kita mampu membalas kezaliman, tapi kita maafkan. Tapi pemaafan yang sempurna, yang tidak boleh dinyakiti hatinya. Itu namanya afu, bukan maghfirah. Kalau anda ampuni orang, maafkan orang, tapi masih selalu ingatkan, setiap ketemu, ya anda kan dulu sudah maafkan, jangan lupa ya. Itu namanya menyakiti hati. Berarti ini belum masuk afu, kita belum afu. Kalau afu, memaafkan seorang harus terlupa, tidak boleh ada bekas di hatinya. Sudah lupa, ikhlas betul. Afun bila adha wala tasyakki. Tidak boleh dinyakiti dan tidak boleh diadu ke orang lain. Ini dulu suka begini sama saya, tapi anak sudah maafkan. Cerita sana sini, oh ini kan dulu suka nyakiti, tapi anak maafkan. Oh ini anak maafkan. Ini berarti dia belum lupa. Dia belum lupa. Dan ini membutuhkan tekad yang tinggi. Afu itu bukan mudah. Makanya Allah puji sifat muttaqin yang masuk surga, wal afina anin nas, yang suka memaafkan orang lain. Memang manusia ini kadang-kadang walaupun sudah memaafkan, tapi masih bekas di hati. Besok ketemu, ngapain lagi datang sini? Masih. Walaupun sudah kemarin dia maafkan, tapi masih bekas. Ini harus kita latihan, bekas ini harus dihapuskan. Supaya apa? Dosa kita masuk dihapuskan oleh Allah sama di dalam buku kita. Tidak ada sedikit pun bekasnya. Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Afu, maghfirah, baru warhamna. Menjalankan perintah, menjalankan aktivitas, menjalankan ibadah, menjaga diri dari dosa dan maksiat dan hawa nafsu, membutuhkan rahmat. Kalau bukan rahmatmu, kita tidak bisa dapat wa'fu anna waghfir lana. Makanya rahmat dijadikan terakhir. Kita harap dimaafkan, harap diampuni, tapi agar kita dapat pemaafan dan ampunan, ya Allah rahmatilah. Bagaimana caranya agar kami fantas mendapatkan afu? Bagaimana kami dapat fantas mendapatkan ampunan kalau bukan rahmat darimu ya Allah?